divisi anti kekacauan logika, sebuah unit khusus yang dibentuk karena ya banyak orang yang ngomong tanpa mikir. Banyak juga kasusnya di kampus dan ada yang debat, tapi salah konsep. Ada yang pakai fallacy buat menang debat, dan ada yang mikir kalau probabilitas itu adalah ramalan jodoh. Jadi, saya Adelia Putri Febrianti dengan NIM 125804014. Saya Haruna dengan NIM 12584.009. Hari ini kita ditugasin untuk menyelidiki 4 kasus. Yang pertama yaitu proposisi dan oposisi. Lalu yang kedua ada fallacy. Lalu ada probabilitas. Dan yang ketiga, yang keempat adalah metode ilmiah. Jadi, siapkan mental kalian karena kita akan mengungkap kasus yang membuat kekacauan logika. Dan ini benar-benar sangat bahaya. Bahkan lebih bahaya dari tugas-tugas yang banyak. So, mari kita ungkap kasusnya. Oke, langsung saja kita ke kasus yang pertama, yaitu proposisi. Ini merupakan fondasi dari penalaran logis. Jika fondasinya salah, semuanya bisa ambruk. Proposisi itu adalah kalimat yang punya nilai benar atau salah, bukan cuma sekedar kalimat yang nanya, nyuruh, atau ngeluh. Contohnya kayak langit biru, itu bisa salah dan juga bisa benar. Tapi kalau kamu bilang polos dan tinggalin aku, itu bukan proposisi, itu namanya curhat. Terus, kamu tahu nggak contoh proposisi lainnya? Kayaknya aku tahu deh. Nih, aku jelasin ya. Yang pertama yaitu ada proposisi kategoris, yaitu pernyataan langsung yang menyatakan hubungan antara subjek dan predikat. Dan contoh kasus nyatanya yaitu Gunung Merapi meletus pada tahun 2010. Ini benar dan merupakan fakta sejarah. Subjeknya yaitu Gunung Merapi dan predikatnya yaitu meletus tahun 2010. Lalu yang kedua ada proposisi universal positif, bersifat umum dan menyatakan semua. Contoh nyatanya yaitu semua negara di dunia terdampak oleh pandemi COVID-19. Pernyataan ini dinilai benar berdasarkan fakta global pandemi. Lalu yang ketiga ada proposisi universal negatif, menyatakan bahwa tidak ada satupun anggota kelompok yang memiliki sifat tertentu. Seperti contohnya yaitu tidak ada pesawat yang bisa terbang tanpa bahan bakar sebelum teknologi listrik diterapkan. Sebelum munculnya pesawat berbasis listrik, proposisi ini termasuk benar. Oke, buat hubungan yang pertama yaitu kontradiktoris. Contohnya kayak semua kucing lucu dan tidak ada kucing yang lucu. Contoh kalimat ini, dua-duanya nggak bisa sama-sama benar dan nggak bisa sama-sama salah. Ya, kalau itu benar, otomatis bisa salah. Simple. Tapi guys, ada contoh lainnya juga loh. Kayak gini. Nah, contohnya itu ada pidato Prabowo versus realita. Pidato Presiden Prabowo dinilai kontradiktif dengan kondisi kemiskinan dan korupsi yang masih tinggi, yang dimana janji reformasi bertabrakan dengan realitas ekonomi. Analisis politik menyoroti ketidaksesuaian ini sebagai halusinasi kebijakan yang memicu amarah publik. Respon terhadap demo tunjangan DPR juga berubah dari humanis menjadi dukungan aparat, menambah persepsi inkonsistensi. Ada di BUMD kita. Ini bukan fakta. Akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Lalu hubungan yang kedua yaitu dokumentaris. Ini sedikit beda nih. Contohnya itu kayak semua kucing lucu, semua kucing tidak lucu. Keduanya nggak bisa sama-sama benar, tapi bisa sama-sama salah. Oh iya, tau gak sih? Aku juga ada contoh lain. Apa tuh? Aku jelasin ya. Pemirsa, Presiden Prabowo resmi mengesahkan dan menandatangani revisi Undang-Undang TNI menjadi Undang-Undang. Penandatanganan ini dilakukan setelah DPR mengesahkan RUU TNI dalam rapat paripurna DPR Kamis 20 Maret. Contohnya yaitu ada ekspansi peran militer di sektor sipil pada tahun 2025. Pemerintahan Prabowo merevisi UU TNI untuk memungkinkan prajurit aktif jabat posisi sipil, termasuk produksi obat murah via lab militer.
bertentangan dengan reformasi pasca Orde Baru yang membatasi militer dari bisnis. Kebijakan ini tentu memicu protes dari mahasiswa karena dianggap menurunkan demokrasi. Meski pemerintah klaim untuk kesejahteraan, ketegangan tambah dengan pengaruh Jokowi via putranya sebagai wapres, yaitu Gibran Rakabuming, termasuk Suran Purnawirawan yang tuntut hentikan proyek IKN. Oke, kita sekarang udah masuk ke hubungan yang ketiga, yaitu subkontraris. Contohnya itu kayak beberapa kucing lucu dan beberapa kucing tidak lucu. Keduanya bisa sama-sama benar, tapi bisa sama-sama salah juga. Terus gimana dong? Kalau kamu masih belum paham, aku bisa kasih contoh lagi supaya kamu bisa lebih paham. Contohnya kayak gini. Contoh lainnya seperti korupsi yang terjadi di Indonesia. Untuk proposisi A, semua pejabat yang terlibat kasus korupsi dihukum sesuai hukum yang berlaku. Lalu untuk proposisi O, tidak ada pejabat yang terlibat kasus korupsi yang dihukum sesuai hukum yang berlaku. Kenapa contoh tersebut bisa disebut kontradiktoris? Karena kebenaran satu pernyataan menghapus kebenaran pernyataan lainnya. Nah, sekarang kita sudah sampai di hubungan yang terakhir nih, yaitu ada subalternasi. Jadi contohnya itu, kalau semua kucing itu lucu benar, otomatis beberapa kucing lucu itu juga benar. Nah, ini namanya hubungan pewarisan kebenaran. Tapi aku masih belum ngerti nih sama dari contoh yang kamu sebutkan tadi. Kira-kira masih ada nggak ya contohnya? Coba deh aku ingetin. Ini ada kasus yang mirip-mirip nih, kayak gini. Oh, aku tahu. Aku punya contoh yang mungkin bisa bikin kamu lebih ngerti. Mau aku jelasin nggak? Boleh? Oke, aku jelasin ya. Contoh lainnya yaitu pada kasus rokok dan kesehatan. Ini nyata dan ilmiah. Pada konsep universalnya, semua perokok beresiko terkena penyakit paru-paru. Ini benar secara medis. Rokok selalu meningkatkan resiko. Dan partikularnya atau subalternasinya yaitu sebagian perokok beresiko terkena penyakit paru-paru. Karena universalnya benar, partikularnya juga pasti benar. Karena tidak mungkin semua benar, tapi sebagian salah. Kenapa bisa dibilang sebagiannya itu tidak salah? Karena sebagian perokok berisiko terkena penyakit paru-paru itu benar, bahkan dapat dibuktikan secara medis. Intinya, hubungan oposisi ini ngebantu kita supaya lebih ngerti gimana proposisi berhubungan antara satu sama lain. Atau gambarnya itu kayak couple sama mantan. Ada yang saling bertolak belakang, ada yang masih nyambung, ada yang beda tipis. Sampai kita di segmen pertama. Langsung saja kita ke segmen yang kedua, yaitu logical fallacy. Kan aku udah bilang, kita harus kurangin jajan. Kurangin jajan, terus menurut kamu aku miskin? Atau gimana? Loh, enggak. Maksud aku tuh nggak ke situ. Kamu salah artiin. Nggak kayak gitu maksud aku. Tapi kan dengan kamu bilang itu, kamu jadi nilai aku tuh kayak orang miskin, tau gak sih? Enggak, maksud aku tuh nggak kayak gitu. Kamu salah paham. Kamu salah ngertiin apa yang aku maksud. Itu adalah tersangka pertama kita. Jadi itu adalah strawman atau fallacy of irrelevant argument. Nah, tadi itu adalah penjelasan dari tersangka pertama kita. Ada juga nih tersangka keduanya. Kira-kira bagaimana ya untuk tersangka kedua ini? Apakah dia membahayakan juga? Langsung saja kita ke tersangka yang kedua. Menurut aku kesimpulan kamu kurang tepat deh. Soalnya gak nyambung sama topik utamanya. Itu kesimpulannya udah bener kok sesuai topik. Kamunya aja kali yang kurang ngerti. Orang IPK aja kamu pas-pasan. Diam deh, jangan so tau. Stop. Itu adalah contoh dari ad hominem atau fallacy of abuse. Yang dimana kamu nyerang pribadi seseorang, bukan argumennya. Nah, itu dia penjelasan dari tersangka yang kedua. Sekarang kita lanjut ke tersangka yang ketiga. Langsung aja ke tersangka yang ketiga.
Kamu pakai lip tint itu? Emang apa bagusnya sih dari lip tint itu? Puji aja pakai ini, ya kali aku enggak. Bagus tau berarti. Stop puji-puji. Nah itu tuh termasuk FOMO sih, tapi ada juga loh istilah logical policy-nya. Ini bisa disebut bandwagon atau policy of appealing of authority, yaitu ikut-ikutan tanpa alasan yang logis. Yang tadi itu adalah tersangka ketiga kita. Banyak banget ya persangkanya. Tapi tahu gak sih, lanjut lagi satu tersangka. Ini tersangka terakhir yang punya. Wah. Lanjut langsung saja kita jelaskan ke tersangka keempat. Yes, sudah selesai. Oh ya, sekarang tanggal berapa ya? Ini tanggal segini nih. Udah lewat deadline dong. Aku kan ngumpulin tugas. Gimana? Ayo, abis ini kamu pasti bakal di DO. Terus kamu bakal nganggur. Dan kamu bakal kagak hidup. Ayo. Yang bener. Aduh. Stop. Itu adalah contoh dari slippery slope atau fallacy of hasty generalization, yang dimana kalian mengambil kesimpulan secara tergesa-gesa. Nah, kita sudah sampai di segmen yang ketiga, yaitu probabilitas. Apa itu probabilitas? Probabilitas adalah alat untuk mengukur ketidakpastian. Bisa kita lihat dari scene movie Dylan 1990, yaitu scene Dylan dan Milan. Selamat pagi. Pagi. Kamu Milea ya? Iya. Boleh aku ramal? Sama. Iya. Aku ramal nanti siang kita akan bertemu di kantin. Nah, bisa kita lihat ya dari sini. Dylan berkata bahwa dia meramal akan bertemu Milea di kantin. Namun di sini ada ketidakpastiannya karena terdapat dua kemungkinan, yaitu bisa saja Milea benar-benar datang ke kantin atau Milea tidak datang ke kantin. Tapi probabilitas juga bukan membahas tentang ramalan, tapi perhitungan matematis. Contoh basicnya seperti melempar koin. Ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu kita bisa melihat gambar ataupun bisa melihat angka. Probabilitasnya 1/2. Nah, kalau kamu lempar dari juga untuk mendapatkan angka 6, probabilitasnya itu adalah 1/6. Probabilitas bisa dipakai di mana-mana, seperti cuaca, main kartu, ataupun menganalisis resiko. Jadi, kalau ada yang bilang peluang kamu untuk belajar dengan mantan itu sangat besar, harus dilihat dulu nih dan dipertanyakan apa faktornya. Tapi kalau mantan kamu udah nikah, berarti probabilitasnya adalah 0. Oke, kita udah nyampe nih di segmen yang terakhir, yaitu metode ilmiah. Cara sistematis buat nyari jawaban dari sebuah masalah. Untuk menggunakan metode ilmiah, terdapat 6 langkah-langkahnya. Untuk yang pertama, yaitu ada observasi. Contohnya, kita bisa melihat fenomena es. Es di tangan lebih cepat cair daripada di meja. Lalu yang kedua ada merumuskan masalah. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Lalu yang ketiga ada hipotesis. Pernyataannya kemungkinan karena suhu tangan lebih panas daripada meja. Lalu yang keempat ada eksperimen. Kita taruh 2 es, satu di tangan, satu di meja. Kita cek waktu melelehnya. Yang kelima ada analisis. Es di tangan cair lebih cepat. Berarti suhu tubuh mempengaruhi cepatnya pelelehan. Yang terakhir ada kesimpulan. Hipotesis diterima, suhu lebih tinggi mempercepat proses mencair. Nah, metode ilmiah ini gak bisa bikin kita asal nebak. Semuanya harus diuji dan dibuktikan terlebih dahulu. Andai dunia perkuliahan bisa jadi metode ilmiah, kayaknya kuliah aku bakal lancar deh. Setuju teman-teman. Kami Detektif Filsafat menyatakan bahwa semua kasus hari ini telah diselesaikan. Ingat, pikiran yang kacau lebih berbahaya daripada deadline tugas. Gunakan logika, pahami proposisi, hindari policy.
cek kabar berita